Karis dan Shalom. Grace and peace from God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian di mana saja berada. Puji syukur pada hari ini kita bisa bertemu lagi di minggu yang baru, di hari pertemuan kita dengan Tuhan Allah kita yang mau bertemu dengan kita dan memberikan kepada kita firman-Nya agar kita dapat mengenalnya secara dalam, secara indah akan janji-janjinya, kasih-Nya, kesetiaannya, pengajarannya, firman-Nya, perintah-Nya, dan semua perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan perkasa. It's so good that we can celebrate the day of God, Sunday, in the first day of this week, that we can meet Him who wants to meet us and bless us as He has given His word, that we may know Him, we may learn about Him, His love, His action, His amazing work. So let us put our time, our attention, we focus, concentrate on His word. Mari kita pusatkan hati, pikiran, perasaan, konsentrasi kita pada pengajaran firman Tuhan. Dan sekarang kita telah sampai di kitab Wahyu pasal 18. Dan pada saat ini saya mau fokus di ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Minggu depan kita lanjut di ayat 9 dan seterusnya. This week we going to focus only on verse 1 to 8 of Revelation chapter 18. Amazingly, we already come to chapter 18 of the book of Revelation. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Here is the word of God. Wahyu 18. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian
dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahannya yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertakhta seperti ratu. Aku bukan janda. Aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu, segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu samper dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. So far, the reading of the Word of God. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Kejatuhan Babel, ibu kota metropolitan kerajaan antikristus. Kejatuhan ibu kota metropolitan Babel, pusat kota kerajaan antikristus. The fall of Babylon, the center of the city of the Antichrist kingdom. The fall of Babylon, the center, the metropolitan city of Antichrist kingdom. Sudah rubuh. Babel, kota besar itu. Fallen is Babylon the Great. She has become a home for demons, a haunt of every evil spirit, a haunt of every unclean and detestable bird. Dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Sudah rubuh Babel. Itu adalah pengumuman yang disampaikan oleh seorang malaikat yang gagah perkasa, yang memiliki kuasa yang besar, yang kemuliaannya terang benderang sampai ke bumi.
isi pengumuman ini sekaligus menunjukkan betapa hebatnya Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus Kristus kita. Betapa luar biasanya Juru Selamat kita. Betapa luar biasanya Kepala Gereja kita. Yang menang dan menang dan menang dan senantiasa menang. Tidak ada terbatasnya kuasanya dan never ending victory in his hands. Saudara, itulah indahnya kita mempelajari kitab Wahyu. That is the beauty and amazing, full of comfort as we are studying, learning the Word of God from the book of Revelation. Buku Wahyu penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Buku Wahyu menunjukkan bagaimana luar biasanya Tuhan Allah kita dan bagaimana ketidakmampuannya iblis dan kekuatannya dan kuasanya dan pengikut-pengikutnya dan kerajaannya. Sekali lagi mengingat kita akan apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri tentang bilangan 6 di pasal 13 menunjukkan betapa terbatasnya dan betapa kalahnya dan jatuhnya kerajaan iblis, kerajaan antikristus dan semua pengikut-pengikutnya. Pasal 18 ini sekali lagi menggarisbawahi betapa lemahnya si iblis dan kerajaannya dan pengikutnya dan kuasanya dan kemampuannya tidak bisa apa-apa di hadapan Tuhan kita yang penuh dengan sempurna, yang luar biasa dan selalu menang. Oleh karena itu saudara, dalam pasal 18 ini tatkala kita masuk, sebelum saya menggali ayat per ayat, saya pikir ada baik untuk kita mengawalinya dengan melihat dengan kacamata betapa ini menunjukkan kemenangan Tuhan. Dengan menunjukkan sudah rubuh berarti sudah kalah. Berarti sudah menang atau setelah menang atau menang. Pihak Tuhan menang. Pihak gereja menang. Pihak Allah menang. Karena pihak iblis jatuh, rubuh, kalah, hancur. Tatkala saya merenungkan akan pasal ini, saya mengingat kembali akan pasal-pasal sebelumnya. Tatkala kita belajar pasal awal, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, saudara mungkin berpikir, apa maksudnya? Apa tujuannya? Tatkala kita sampai ke pasal 18 seperti ini, harusnya kita merefleksikan kembali, melihat kembali pasal-pasal sebelum itu, sekaligus melihat pasal-pasal ke depan, agar kita bisa mengetahui bagaimana kehebatan Tuhan dan bagaimana kelemahan si iblis. Dan dalam khotbah-khotbah sebelum saya telah sampaikan bahwa dari pasal 1 sampai pasal ke-22, dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir di dalam kitab Wahyu, selalu menunjukkan betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa selalu menangnya Tuhan, dan betapa tidak mampunya si iblis dan kerajaannya dan pengikutnya. Pasal 13 adalah satu-satunya pasal yang berbicara tentang kuasa iblis,
tentang gerakan iblis, tentang strategi iblis, tentang target-target iblis yang datang dalam bentuk binatang, yang keluar dari laut dan keluar dari dalam bumi, dalam bentuk angka bilangannya 666 itu yang sepertinya menakutkan banyak orang. Tapi tatkala saudara melihat dengan kacamata yang saya ingin sharing, bahwa pasal-pasal dalam Wahyu menunjukkan pasal-pasal kemenangan Tuhan, maka pasal 13 menjadi pasal yang sangat kecil sekali. Pasal 13 Tuhan Allah berikan untuk kita melihat berapa jauh kuasa si iblis itu dan pengikutnya dan kerajaannya dan kroni-kroninya dibandingkan dengan kuasa Allah yang super duper luar biasa itu. Sehingga dalam kesimpulan dikatakan 6. Mau katakan ada tetapi terbatas. Sementara Allah punya tidak terbatas, luar biasa kuasa dan kehebatannya. Pasal 18 sekali lagi menunjukkan itu, bahwa Allah sangat luar biasa. Iblis roboh, dihancurkan. Seperti saya sudah pernah katakan bahwa pasal-pasal yang diberikan oleh Tuhan dalam kitab Wahyu ini menunjukkan poin per poin, topik per topik untuk menunjukkan betapa hebatnya Tuhan Allah. Tidak diberikan secara kronologis, secara urutan waktu. Oleh karena itu dalam pasal yang ke-16 yang harusnya sudah selesai, datanglah pasal 17 berbicara tentang penghakiman Babel lagi. Pasal 18 sekarang berbicara tentang kejatuhan Babel. Pasal 19 berbicara tentang nyanyian tentang kejatuhan Babel. Pasal 19 bagian terakhir tentang bagaimana Tuhan Yesus menghancurkan Babel itu dalam peperangan Armageddon. Kemudian pasal yang ke-20 berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Dan pasal 20 bagian terakhir berbicara tentang habisnya kuat kuasa si iblis, nabi palsu, binatang, dan semua pengikut-pengikut penyembah-penyembahnya itu dihabiskan. Baru pasal 21 bicara tentang bumi yang baru, langit yang baru, New Jerusalem, Yerusalem baru. Jadi saudara, mempelajari pasal 18 kita harus melihat dari kacamata pasal 1 sampai pasal yang ke-17 dan pasal 19 sampai pasal 22. Saya selalu melihat pasal 1 kemenangan, pasal 2 kemenangan, pasal 3 kemenangan, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11. Bahkan pasal 12 itu udah rangkuman lagi, ada sekitar 4 peperangan yang diusahakan oleh iblis tapi dia kalah. Perang dari surga sampai perang di bumi. Iblis kalah dan kalah. Baru pasal 13 bicara sedikit tentang kekuatannya di situ. Tetapi pasal 14 saudara bicara tentang kemenangan Allah. 15 kemenangan Allah. 16 kemenangan penghancuran atas Babel. 17 penghakiman atas Babel. 18 sekarang hancur, jatuh, roboh dia. Makanya saudara ingat apa yang sudah dikatakan dalam pasal 14 waktu lalu. Ada 3 malaikat yang berbicara waktu itu. Salah satu malaikat yang kedua katakan sudah rubuh. Itu dalam pasal 14. Belum sampai pasal 18. Pasal 14 sudah berbicara tentang rubuhnya Babel. Jauh sebelum pasal 18. Jadi pasal 14, pasal 18 ini seperti saling menguatkan, saling memberikan penjelasan secara penuh agar kita lihat betapa lemahnya Babel, betapa lemahnya kota antikristus ini, betapa lemahnya kota kerajaan antikristus, kota kerajaan iblis ini dibandingkan dengan kuat kuasa Allah yang luar biasa. Dan itu jauh sebelumnya sudah diungkapkan juga dalam pasal 17 minggu yang lalu. Pasal 17 juga semacam memberikan kita ringkasan dari satu angle yang lain, satu sudut pandangan yang lain. Tentang betapa luar biasanya Allah di dalam Tuhan Yesus
yang menghancurkan dan mentunggang balikan kerajaan iblis itu. Maka di dalam pasal 17 ayat 14 dan ayat 15 menunjukkan betapa anak domba dengan itu kekuatannya menghancurkan binatang itu dengan raja-raja bersama dia dikalahkan. Dan pasal 17 bagian terakhir minggu lalu kita belajar tentang betapa Babel menjadi sunyi saja, menjadi telanjang, dibakar dan dimakan, bahkan dihancurkan dan dimakan kembali oleh 10 raja dan binatang itu sendiri. Mereka saling menghancurkan dan mematikan. Maka pasal 18 datang dan katakan dari sudut pandangan yang lain, katakan sudah rubuh. Fallen is Babylon the Great. Sudah rubuh. Kata fallen, kata sudah rubuh ini adalah ungkapan, pernyataan, pengumuman kemenangan sebenarnya. Dengan dikatakan sudah jatuh, sudah rubuh, sama dengan katakan betapa Allah menang, hebat, perkasa, dan luar biasa. Itu arti daripada sudah jatuh Babel itu. Saudara, saya mau lihat ayat yang pertama. Dikatakan di sana bahwa yang datang ini ada seorang malaikat, dan saya merenungkan ini seorang malaikat ini mengingat saya pada pasal yang ke-10. Pasal 10 juga ada gambaran tentang malaikat, dan saya melihat itu sebagai Tuhan Yesus sendiri, karena dikatakan di pasal 10, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubung awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjak kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru nyaring seperti singa mengaum. Ayat ini di pasal 10 saya melihat sebagai wujud dari Tuhan Yesus, meskipun dikatakan seorang malaikat yang kuat. Poin-poin yang diungkapkan di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua menunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tatkala saya mendalami pasal yang ke-18, dikatakan juga dia melihat, Rasul Yohanes melihat seorang malaikat lain turun dari surga, mempunyai kekuasaan besar dan mempunyai kemuliaan yang begitu luar biasa, dan bumi menjadi terang oleh karena kemuliaannya, dan punya suara yang mighty atau besar dan kuat. Saya menafsir bahwa kemungkinan ini juga adalah Tuhan Yesus. Karena keberadaan malaikat ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini luar biasa. Dikatakan dia turun dari surga, dikatakan dia punya kekuasaan besar. Saya pelajari dalam bahasa asli juga dikatakan itu kuasanya megale, besar. Authority-nya besar. Itu dalam bahasa Inggris dikatakan juga he had great authority. Jadi ini bukan saja power, tapi authority. Ini authority lebih dari power. Dan juga dikatakan di sana dunia, bumi was illuminated, diterangi oleh karena kemuliaannya. Ini kalaupun seorang malaikat, ini bukan sembarangan malaikat, tapi karena ini malaikat yang super luar biasa. Seperti dalam pasal 10 saya melihat dan menyetujui dengan 1-2 penafsir yang mengatakan bahwa
ini mengarah pada Tuhan Yesus Kristus. Nanti saudara dalam ayat yang keempat, saudara bisa lihat juga itu suara yang lain. Dia juga dengar suara yang lain yang dari surga, itu saya melihat juga itu dari Tuhan sendiri. Allah Bapa atau Roh Kudus yang menunjukkan bahwa itu dari Tuhan sendiri yang berbicara. Jadi pasal 18 ini di dalam pemahaman saya adalah pasal yang menyatakan tentang betapa lemah dan betapa tidak berdaya dan betapa hancurnya kerajaan iblis, itu disampaikan langsung oleh Tuhan sendiri. So this is the word of God that comes out from God himself. Explains, announce about the fall of the kingdom of Antichrist. At the same time, talking about the victory of the kingdom of God, of the kingdom of Christ himself, of the church. Tuhan sendiri datang menyatakan kepada gereja lewat Rasul Yohanes bahwa dia menang. Kepada gereja bahwa kerajaan Kristus itu telah menang. Menyatakan bahwa dia luar biasa. Menyatakan bahwa gereja menang di dalam dia. Kenapa ini penting, saudara? Karena saudara ingat bahwa mereka yang mendapat surat kitab Wahyu ini adalah jemaat di Asia Kecil. 7 jemaat ini yang ada di bawah cengkeraman, kekuatan, penganiayaan, kebuasan dari antikris. Raja, kaisar bengis yang ada dalam tangan iblis. Secara fisik mereka seperti lemah, tapi secara spiritual rohani Tuhan mau kasih tahu bahwa dia udah jatuh. Makanya ini menguatkan, mengangkat, memberikan spirit, memberikan semangat, memberikan kekuatan secara psikologi, secara spiritual bagi jemaat waktu itu, meskipun di dalam kelemahan secara manusiawi dan lahiriah, tapi mereka harus kuat secara spiritual. Karena yang menganiaya mereka ini sudah jatuh. Luar biasa, saudara, kalau saudara lihat dalam bahasa asli, bahkan bahasa Inggris juga, itu beda dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dia bilang sudah jatuh dengan penggunaan seperti tense biasa. Tapi kalau dikatakan fallen, itu sudah menunjukkan sudah selesai. Jadi dengan orang yang mengerti tata bahasa waktu itu, dia tahu bahwa yang menganiaya mereka ini meskipun ada kekuatannya, tapi sebenarnya sudah jatuh. Nah, ini semacam spirit, semangat, words of encouragement to give comfort and spirit to think positively, to be rejoice in the middle of suffering, to be strong in the middle of difficulties. Meskipun ada di dalam masa-masa sulit dan menghadapi bayang-bayang maut, firman Tuhan ini datang dan mengangkat, menghibur, menguatkan, memberikan semangat, dan berani dan setia sampai mati karena ada kemenangan. Karena mereka, iblis dan kekuatannya sudah rubuh. Itu tujuan Tuhan sendiri memberikan pengumuman di pasal 18. Makanya saudara, saya bilang tadi di awal, membaca pasal 18 harus mengingat pasal 17, harus mengingat pasal 16 tentang semua kejatuhan si Babel dan iblis dan antikristus. Harus mengingat pasal yang ke-14, pasal yang ke-12, pasal yang ke-11, pasal yang ke-10. Semua berbicara tentang lemahnya si iblis dan kuat, hebat, luar biasa dan menangnya Tuhan Allah. Sekarang lagi Tuhan Allah mengumumkan langsung lagi tentang kekalahan iblis
dan kejatuhan iblis dan kekuatannya dan kota itu. Saudara masih ingat dalam penjelasan pasal 17, kota Babel dibandingkan dengan kota Yerusalem. Kota Babel sebagai the center, symbolic center city, kota simbol kerajaan iblis, sementara Yerusalem adalah nama simbolik pusat kota kerajaan Allah. Kota kerajaan iblis rubuh, jatuh, kota kerajaan Tuhan menjadi luar biasa menang. Itu tujuannya, saudara. Nah, ini datang tadi saya katakan seorang malaikat yang kuat, seorang malaikat yang begitu mulia, terang. Ini saya melihat menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Kalaupun bukan Tuhan Yesus, ini memang malaikat yang super duper luar biasa. Tetapi isinya itu menunjukkan pengumuman hiburan dari Tuhan Allah sendiri. Ia berseru dengan suara yang kuat. Saya ingin menggali kata itu karena dalam bahasa Indonesia tatkala dikatakan suara yang kuat tidak se-powerful dalam bahasa asli. Saya coba lihat dalam bahasa Inggris dikatakan di sini with a mighty voice. Ini saya senang terjemahannya, ini pas. Mighty voice. Kalau saya mendengar kata mighty voice lebih kuat dari kalau dikatakan suara yang kuat atau strong voice. Ungkapan mighty lebih bagus dari strong. Bahasa Indonesia digunakan strong. Tapi kalau mighty, ini lebih dari strong. Mighty ini lebih kuat dari suara yang kuat. Karena memang bahasa aslinya itu dia juga mengarah kepada itu. Dan saya ingin menggali dan menjelaskan poin ini supaya kita bisa membayangkan betapa luar biasanya suara yang memberikan isi pengumuman tentang kejatuhan Babel ini. Mighty voice. Mighty, saudara, menurut saya, ini adalah suara yang begitu lantang, menggemuruh, bagaikan guntur. Dan ini juga sering dipakai ungkapan seperti guntur itu di pasal 3, pasal 4. Pasal 4 telah berbicara tentang Tuhan. Dan kalau saudara kembali ke pasal 10, saya pernah menafsir pasal 10 ada suara guru. Itu yang saya lihat sebagai suara Allah Bapa sendiri. Itu suara bagaikan guru. Tidak ada manusia yang bisa bersuara seperti begitu. Malaikat pun harus menjadi yang the best, yang the archangel yang mungkin bisa bersuara seperti begitu. Tapi kalau tidak, harus Tuhan sendiri. Dan saya melihat ini, saya mengarah kepada suara dari Tuhan sendiri yang punya mighty voice. Suara bagaikan guru, suara bagaikan guntur. Saudara tentu pernah dengar guntur. Kalau guntur itu berbunyi, saudara, itu seperti ledakan yang super duper besar, yang bisa menggoncangkan bumi. Itu yang saya maksudkan mighty voice. Itu yang saya berpikir tentang suara yang berguru, bergemuruh, bagaikan guntur. Sehingga tatkala suara ini datang, tidak saja kuat dan hanya satu negara, satu pulau, satu kota yang dengar. Itu maksud saya. Karena begitu berkuasa dan bergemuruhnya dan hebatnya mighty voice ini, maka satu kali berbicara, bumi mendengar. Kalau kuat saja mungkin di satu kota. Kalau kuat saja mungkin satu desa itu juga bisa dikatakan kuat. Karena satu desa bisa dengar suara pengumuman itu. Tapi kalau saudara bayangkan pengumuman ini bisa menggoncangkan dan melampaui negara demi negara.
hanya bisa kalau bagaikan guntur. Itu yang saya maksudkan. Mighty wise. Suara yang bergemuruh bagaikan guntur. Kira-kira itu terjemahan dynamic equivalennya, terjemahan yang kena dan cocok dengan artinya, yang sedikit bebas tapi cocok dengan arti begitu. Saya mau terjemahkan ke situ. Mighty voice ini, suara malaikat ini yang begitu lantang besar bergemuruh bagaikan guntur. Berkata, sudah jatuh. Wah, ini suara saya ini saya mau kasih kuat juga. Mungkin satu desa juga tidak sampai. Jadi suara saya mungkin kuat tapi tidak mighty. Tuhan punya, ini yang saudara harap bisa mengerti maksud saya di dalam ayat ini. Jadi tatkala dia katakan fallen is Babylon the Great. Sudah rubuh. Babel yang besar itu luar biasa, menggemparkan, menggoncangkan sampai kepada ujung-ujung bumi. Itulah saya kira suara Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri menyatakan itu. Pengumuman tentang kejatuhan dan kekalahannya iblis dan kerajaannya itu. Sekaligus pengumuman tentang kemenangan Tuhan Yesus, Tuhan Allah, dan kerajaan Allah. Sekaligus pengumuman tentang kemenangan gereja dan kerajaan Tuhan Allah. Sekaligus kemenangan bagi gereja yang pada waktu itu lagi ditindas. Sekaligus merupakan kemenangan bagi saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman ini, yang tentu harus menghadapi virus corona, bahkan varian-variannya yang baru. Sekaligus memberikan kemenangan bagi saudara dan saya yang ada dalam masa dunia yang penuh dengan kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan. Tetapi suara ini harusnya menggoncangkan jiwa dan iman saudara dan saya untuk menjadi kuat. Menggoncangkan hati kita untuk makin kuat. Mengangkat hati kita, memperkuat iman kita, betapa hebatnya Tuhan kita itu. Jadi saya maksudkan menggoncangkan, bukan goncangkan untuk jatuh, tapi goncang untuk melompat. Goncangan karena suara yang mighty, yang perkasa, dengan hiburan yang luar biasa. Karena Tuhan punya kemenangan yang luar biasa itu. Menolong jemaat pada abad pertama yang menerima firman Tuhan ini. Menolong saudara dan saya juga pada saat ini yang hidup di akhir zaman ini. Sekaligus kita boleh bersuka cita dan beria-ria di dalam Tuhan. Dan bersemangat di dalam Tuhan. Dan menjadi setia dalam Tuhan. Oleh karena pengumuman kemenangan ini. Pengumuman kekuatan Tuhan ini. Pengumuman kejatuhan kekalahan iblis dan kerajaannya ini. Pengumuman ketidakmampuan iblis dan pengikut-pengikut dan kerajaannya itu. Tuhan sendiri menjelaskan lebih dalam bahwa kota itu, kota Babel yang melambangkan kota kerajaan iblis, antikristus, menjadi tidak mampu apa-apa. Menjadi tidak bisa. Menjadi sunyi. Itu diungkapkan minggu lalu, saudara masih ingat. Menjadi sunyi, desolasi, menjadi telanjang dalam arti tidak ada pakaian lagi. Artinya bangunan-bangunan yang ada itu udah runtuh, hancur, berkeping-keping.
kemewahannya sudah tidak ada lagi. Itu yang dimaksud telanjang. Kesombongannya, kemakmurannya, keluar biasaannya, keistimewaannya sudah tidak ada lagi. Maka dikatakan sunyi, telanjang, bahkan dibakar. Itu pasal 17 sudah memberikan summary, ringkasan. Dan dalam pasal 18 dilihat dari angle yang lain lagi. Sehingga dikatakan tambahan di sini sudah rubuh, sudah jatuh, sudah sunyi, sudah jadi desolasi, sudah menjadi telanjang, sudah tidak bisa apa-apa lagi, luluh lantak, tunggang balik, hancur berantakan, tidak bisa mampu apa-apa lagi, bahkan menjadi kosong. Tidak bisa dihuni oleh orang lagi akibat keruntuhannya. Yang ada dikatakan selanjutnya, ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, tempat bersembunyi roh-roh najis, tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Saya ingin menggali poin tempat bersembunyi ini karena bahasa asli yang dipakai itu bukan seperti ini. Bahasa Inggris di sini dia bilang istilah haunt, tapi bahasa asli dia bilang seperti tempat penjaranya roh-roh jahat. A prison. A prison. Itu penjara. Jadi kalau ikut terjemahan secara literal, harafiah atau lurus saja, maka harusnya ini menjadi tempat penjaranya roh-roh jahat, tempat penjaranya roh-roh najis, tempat terpenjaranya burung-burung najis. Jadi kota yang luluh, hancur, berantakan, sunyi, telanjang, hancur ini tidak lagi menjadi tempat yang dibangga-banggakan oleh manusia, oleh pedagang, oleh raja-raja dan siapa saja yang bersuka cita dan bersenang-senang oleh kemewahan dan kekayaan. Itu sekarang tidak lagi ada yang inhibit, yang tinggal di situ, tetapi menjadi tempat penjaranya roh-roh jahat, tempat terpenjaranya roh-roh najis. Berarti ini jadi tempat yang seperti neraka kecil di situ. Tempat yang tidak enak, tempat yang tidak menyenangkan, tempat yang penuh dengan kejahatan. Roh-roh jahat, roh-roh najis, burung-burung najis, burung-burung yang dibenci. Ini loh pernyataan yang menunjukkan betapa kota ini sudah bagaikan kota yang tidak memberikan keindahan, kemewahan, kesukacitaan, kekayaan yang diidam-idamkan oleh orang. So this Babel has become a dirty, desolated city, broken, only can be stayed by the unclean spirit. So it's just like a little hell there. Ini seperti neraka kecil dalam pemahaman saya ini kota. Jadi tidak lagi berguna. Keindahannya sudah lenyap. Saudara, kenapa saya bicara tentang ini? Karena kalau saudara banding dalam ayat-ayat sebelumnya, khususnya dalam pasal yang ke-17, kota Babylon ini atau kota Babel ini, itu pakaiannya itu, ini perempuan ini atau kota ini, kok pakaiannya emas, permata, ya, mutiara, ini waduh, ini kekayaan bukan main-main. Jadi orang-orang yang ada di dalam ibu kota ini, yang terhitung di dalam kota ini adalah orang-orang yang betul-betul hidup mewah dan senang.
Perdagangan berjalan dengan luar biasa. Dan orang menjadi kaya raya dan menikmati akan kekayaan-kekayaan itu oleh karena kota ini. Tapi sekarang tidak ada lagi. Nah, bagaimana saudara mau tahu lebih dalam tentang kekayaan? Kalau dalam pasal 17 dia hanya bicara tentang emas, bicara tentang permata, bicara tentang mutiara, itu kesimpulan-kesimpulan kayanya kota itu. Tapi kalau saudara baca lagi lebih dalam nanti minggu depan kita lihat dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-13. 3 ayat itu menunjukkan betapa kayanya kota itu. Mari kita lihat. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis. Kenapa menangis? Polen jatuh. Menangis berkabung karena Babel yang jatuh itu. Sebab tidak ada lagi yang membeli barang-barang mereka. Ayat yang ke-11 saya baca dalam bahasa Inggris bagi yang ingin. The merchants of the earth will weep and mourn over her because no one buys their cargoes anymore. Ini luar biasa digunakan kata cargoes. Cargoes itu kalau bahasa sekarang mungkin lebih cocok kontainer. Truk-truk yang berisi barang-barang berharga yang arahnya ke duit. Orang-orang itu menangis. Kenapa? Karena bicara keuangan, kekayaan. Menangis ini pedagang-pedagang karena jatuh. Mereka pikir ikut iblis. Mereka pikir ada dalam Babel, dalam kerajaan iblis itu akan menjadi kaya. Sama seperti itu. Iblis mencoba tuannya ikut dia nanti kaya. Itu di arah kekayaan itu. Orang-orang ini sekarang menangis berkabung akibat ada di dalam kelompok ini. Bagaimana penjelasan lebih dalam tentang kekayaan kemewahan Babel itu? Yaitu isi kargo. Sudah lihat di sana. Barang-barang dagangan dari emas. Ini penjelasan lebih dalam dari pasal 17. Dari emas, perak, permata, dan mutiara, dan lenan halus. Sudah 5. Kain ungu, dari sutra, kain kermisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya. Berbagai jenis barang gading. Berbagai jenis barang dari kayu yang mahal. Sudah 11. Tembaga, besi, pualam, kulit manis. Sudah 15. Rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dan kemenyangan anggur. Udah 20. Minyak, tepung halus, dan gandum. Lembus, sapi, domba. 25. Kuda dan kereta. Budak, bahkan nyawa manusia. Hampir 30. Poin garis besar tentang isi kekayaan, kargo-kargo, perdagangan yang terjadi di dalam kerajaan iblis Babel. Ini yang hancur-hancuran, akibatnya menciptakan tangisan, perkabungan, duka yang dalam. Ini saudara, yang dijelaskan lebih dalam oleh Tuhan sendiri tentang apa yang dikatakan tentang perempuan, tentang Babel di pasal 17. Sekaligus menunjukkan tentang sombongnya orang-orang yang mengikuti iblis ini sekarang diakhiri dengan duka, tangisan, dan perkabungan. The story is ended with sadness. Akhir dari cerita ditutup dengan duka yang mendalam. Itulah akhir cerita menyembah iblis dan pengikutnya dan ada dalam kerajaan iblis. Tetapi sekaligus ini menunjukkan akhir cerita dari kerajaan Tuhan, ending up with glory and joy and victory. Itu
tutup ceritanya, pengikut Tuhan, pengikut gereja, ditutup dengan sukacita dan kemenangan, dan kemenangan, dan kemenangan, dan kebahagiaan. Itu akhir cerita dari gereja, dari kerajaan Allah. Tetapi akhir cerita dari Babel, kota kerajaan iblis, adalah tangisan dan ratapan. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu percabulannya, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya atau cabulnya. Ayat ketiga menjelaskan tentang percabulan. Apa maksudnya? Sudah kita lihat, ini mengarah pada percabulan rohani, mengarah pada ketidaksetiaan pada Tuhan dan menjadi setia kepada iblis sebagai pengganti Allah. Mereka tidak setia kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Tapi sebaliknya mereka melawan Tuhan, mereka anti Tuhan, anti gereja, anti Kristus, anti orang percaya, melawan, menghancurkan kerajaan Tuhan dan pengikut-pengikut Tuhan menjadi pengikut-pengikut iblis. Dan itu disimpulkan dalam pasal yang ke-13 dengan kata percabulan atau penyembah berhala, penyembahan kepada hal-hal yang lain, kepada iblis dan yang lain sebagainya, dan bukan kepada Tuhan Allah. Oleh karena itulah ayat yang keempat datang dengan bentuk penghakiman. Verse 4 to 8 emphasize the judgment of God. Pasal 18 ayat 4 sampai ayat 8 menunjukkan penghakiman dari Allah akibat ketidaksetiaan kepada Allah dan penyembahan kepada iblis, kepada dunia, kepada manusia, kepada binatang-binatang dan lain sebagainya. Maka hasilnya ayat 4. Ada suara, dan saya melihat ini suara dari Tuhan sendiri. Ada suara lain dari surga yang berkata, Then I heard another voice from heaven says, Come out of her, my people, so that you will not share in her sins. Ayat yang keempat, Tuhan Allah berbicara langsung kepada jemaat Tuhan, agar supaya jemaat Tuhan jangan mengikuti dan masuk di dalam pola kehidupan peradaban dari orang-orang yang ada dalam kota Babel itu. Peradaban Babel adalah peradaban yang berisikan ketidaktaatan kepada Allah, perlawanan kepada Allah, permusuhan kepada Allah, penuh dengan kejahatan dan kenajisan, penuh dengan kehidupan keiblisan, penuh dengan nafsu serakah, ketamakan, mementingkan diri sendiri, dan mau menikmati keenakan saja tanpa Allah. Kehidupan yang berhubungan dengan penyembahan berhala, penyembahan mengikuti iblis, dan kejatuhan moral. Peradaban yang berpusat pada iblis, pada dunia, pada manusia, pada hasil ciptaan, dan tentu pada diri sendiri. Daripada peradaban penyembahan Tuhan, memuliakan Tuhan, mentaati Tuhan. Ini yang diminta oleh Tuhan kepada jemaat supaya keluar, pergi. Jangan campur, jangan ikut-ikut, jangan berjalan dengan cara kehidupan peradaban Babel. Kehidupan yang penuh dengan ketamakan,
penuh dengan keserakahan dan mengarah pada penyembahan diri, penyembahan pada iblis dan lain sebagainya. Ini adalah pernyataan pengumuman cinta kasih Tuhan kepada gereja. Agar gereja sepanjang abad, baik yang pertama mendengar firman ini sampai kita pada saat ini, berani mengambil langkah dan sikap untuk tidak mengikuti pola itu, tapi menjadi garam dan terang dunia. Untuk menjadikan peradaban hidup yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai, pengampunan, kesetiaan, pengontrolan diri, kerendahan hati, kebaikan hati, gentle dan baik kepada sesama dan istimewa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan dalam ayat yang keempat. Janganlah mereka tetap ada di situ atau ikut itu, tapi pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Gereja diminta supaya jangan mengikuti dosa-dosa orang-orang penduduk-penduduk, para anggota gereja palsu atau kota Babel, atau para pengikut penyembah iblis itu. Kenapa? Karena mereka akan dihakimi, mereka akan mendapat malapetaka yang sudah dijelaskan dalam pasal yang ke-16 lalu. Malapetaka itu akan ditimpakan kepada mereka. Dan supaya gereja jangan kena, gereja diminta jauhi, keluar, dan tidak masuk pada perbuatan-perbuatan dosa Babel ini. Tuhan katakan bahwa dosa-dosanya telah tertimbun sampai ke langit. Ini berarti begitu banyak dosanya. Kalau saudara dikatakan tertimbun, itu berarti dosa-dosa itu artinya dosa yang sudah terlalu banyak. Sehingga dikatakan tertimbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Ayat yang kelima. For her sins are piled up to heaven, and God has remembered her crimes. Bahkan dikatakan dalam bahasa Inggris dia pakai istilah crimes, artinya kejahatan. Kejahatan-kejahatannya itu mengingat saya tentang haus darahnya pada orang-orang percaya, pada saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus. Itulah salah satu identitas perempuan pelacur besar dan wanita-wanita pelacur yang lain yang berhubungan dengan kota-kota iblis yang lain yang penuh dengan kejahatan kriminal dan dosa-dosa. Dan oleh karena itu inilah Tuhan Allah memberikan penghakimannya, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Balaskanlah kepadanya sama seperti juga dia membalaskan. Jadi dia balas darah itu kepada orang-orang percaya. Ini dikatakan balas kepada dia lagi. Jadi ini pembalasan memang kita manusia tidak balas, tapi Tuhan yang punya hak untuk pembalasan. Itu dalam kitab Roma katakan revenge is mine. Pembalasan itu adalah hakku. Jadi Tuhan membalaskan kepada Babel kejahatan-kejahatan yang dia buat. Balaskanlah kepadanya sama seperti juga dia balaskan. Berikan kepadanya 2 kali lipat. 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Nah ini saudara luar biasa nih penghukuman Tuhan kepada Babel. Give back to her as she has given, pay back double for what she has done. Double. 2 kali kepadanya. Dijelaskan lebih lanjut dalam maksud 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan
dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Ini ayat-ayat ini saling berhubungan yang menunjukkan bagaimana Tuhan memberikan penghakiman dan penghukuman kepada Babel. Makanya dia bilang, umat Tuhan jangan ke situ, supaya jangan kena malapetaka itu. Penghukuman 2 kali lipat. Penghukuman lebih dari yang harus dia dapat, 2 kali lipat atau double. Bagaimana penghukuman itu dijelaskan? Penghukuman itu berupa siksaan, penghukuman itu berupa perkabungan. Berarti ini berat. Ini mengerikan. Seperti kemuliaan yang dia sudah dapat, kemewahan yang dia sudah dapat, yang dia nikmati itu sekarang diganti dengan perkabungan, siksaan, kesedihan, dan ratapan. Itu yang dia dapat. Karena dia begitu sombong, dia katakan dalam hatinya, aku bertakhta bagai ratu. Saudara masih ingat di pasal 17, dia duduk di atas air. Dia duduk di atas begitu banyak orang dari bangsa dan bahasa dan kaum. Dia kuasai. Dia pikir dia ratu. Dia pikir dia bukan janda. Dia pikir bahwa dia tidak akan meratap dan berkabung. Sekarang datang. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, aku tidak akan pernah berkabung. Ini kesombongan dia. Dia tidak tahu kalau Tuhan luar biasa dan kuat. Bahwa Tuhan adalah segalanya. Dia melawan Tuhan. Dan inilah akibat perlawanan terhadap Tuhan. Bukan dia dalam arti kota saja, tapi yang pengikut-pengikutnya itu kena. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari. Samper dan perkabungan dan kelaparan. Ini semua berbicara tentang kematian. Ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Kata dibakar dengan api mengingat kita pada pasal 17. Dibakar dengan api dan dikatakan itu dirinya sendiri, orang-orangnya sendiri, raja-rajanya sendiri. 10 tanduk bersama dengan binatang itu yang membenci dia dan menghakiminya, menghancurkan dari Tuhan. Luar biasa, makanya dikatakan dalam bagian terakhir dia bilang, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. She will be consumed by fire, for mighty is the Lord who judges her. Saudara, kalau kita banding kembali pasal 17 tentang anak domba melawan dia. Bicara tentang pasal 17 bagaimana mereka saling membenci dan dibakar, dimakan, ditelanjangi, dibuat sunyi. Itulah bagian dari penggenapan dari keputusan Allah. Penggenapan dari kehendak Allah. Penggenapan dari firman Allah. Karena Allah yang menghakiminya kuat. Mighty is the one, the Lord who judges her. Saudara, ini luar biasa kan? Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita yang menjadi hakim itu, dia tidak main-main. Meskipun ada anak-anak Allah yang dianiaya sampai mati sekalipun. Dan pernah saya katakan itu bukan kekalahan. Karena Tuhan yang akan membalas menghakimi itu mighty, kuat. Kebenaran tidak bisa dihancurkan. Keadilan tidak bisa dihancurkan juga. Karena kebenaran dan keadilan adalah milik Allah. Dan siapa yang melawan kebenaran dan keadilan, dia harus berhadapan dengan Allah yang kuat, yang adalah hakim itu. Maka ini menjadi hiburan bagi gereja pada waktu itu yang membaca kitab Wahyu pertama kali. Dan bagi kita yang sekarang membaca kitab Wahyu. Maka betapa indahnya saudara kita belajar kitab Wahyu.
Betapa kita melihat Tuhan kita kuat. Betapa kita melihat Tuhan kita hebat. Betapa kita melihat Tuhan kita menang. Menang di dalam Tuhan Yesus. Menang dalam Tuhan Allah. Menang dalam Roh Kudus. Menang di dalam kekuatan kebesaran. Dan iblis menjadi kecil. Dan iblis menjadi tidak apa-apa. Dan iblis menjadi tidak ada gunanya. Tidak ada apa-apanya lagi. Bersyukur dan bersorak-sorak. Karena Tuhan itu hebat, perkasa, luar biasa. Tidak ada terbatas dan penuh dengan kemenangan. Mari kita tetap hidup seperti orang-orang anggota kerajaan Kristus. Anak-anak Allah. Yang berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Kita bersinar karena kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Sambil menyiapkan diri kita untuk hidup bagaikan orang-orang surgawi yang telah bangkit. Yang hidup memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Amin.